Said Iqbal itu kan keturunan, ya mohon maaf, imigran ya. Kita nggak mendiskreditkan seseorang ya. Memang faktanya begitu karena dari marga Ba'abud. Sedikit ontran ya, menyinggung Kang Mas Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang keputusannya tidak disetujui oleh Kang Mas Said Iqbal Ba'abud atau Habib Said Iqbal Ba'abud. Ada agenda apa ini sebenarnya? Perlu kami sampaikan supaya tidak jadi gunjingan ya bagi para pendukung KDM ataupun kawan-kawan dari buruh yang ada, agar bisa dipahami oleh semua bahwa ada agenda penting di 2029 yang akan datang. Jika benar-benar tercapai ya, akan mengangkat calon presiden dan wakil presiden dari, kalau enggak Mas Anies Baswedan yang jadi presiden, mungkin juga Habib Said Iqbal Ba'abudnya yang jadi presiden, atau wakilnya, atau selang-seling, bolak-balik mana yang tepat nantinya. Bukan berarti kami ini menakut-nakuti jauh hari sebelumnya, tidak, tetapi ini antisipasi agar kita semua waspada. Kalau Habib Said Iqbal Ba'abudnya sendiri tidak merasa ya seperti apa yang saya rasa, ya mungkin ya, tetapi ada kepentingan orang-orang di sekitarnya yang ingin ya mendongkrak nama besarnya supaya cepat melejit semua dengan adanya dana. Karena selama ini juga ada yang kurang biasa ya, alias sesuai dengan penelitian dan pantauan kami bahwa Habib Said Iqbal Ba'abud ini sendiri ada kedekatan dengan HRS juga. Ya mohon maaf. Terus agenda-agenda yang dibawa untuk membela partai buruh kita itu juga sebagian belum terlaksana. Bahkan untuk mengerahkan massa pun ya, ini juga ada yang perlu kita tanda tanya. Apalah, nanti kita bahas bersama. Perlu kita ketahui bersama bahwa Said Iqbal itu adalah Habib. Dari jalur ayahnya itu marga Ba'abud, sesuai dengan yang tercantum dalam Khidmatul Ashirah Zal Syamsul Zahirah, bahwa Ba'abud itu marga Habaib Alawi. Ibundanya dari jalur Al-Aidrus. Jadi Habib ini, Habib entah nggak mau atau sementara ya belum mau menggunakan gelar Habib ya, tapi suatu saat mau dan pernah juga mau juga gitu. Sama-sama nanti ini ada kepentingan global yang ingin mengangkat satu tokoh yang tak terkenal sekalipun bisa jadi terkenal dengan adanya branding yang kuat. Bukan berarti ini suara dengan nada kebencian, tidak, tetapi kehati-hatian bagi seluruh anak bangsa. Karena Mas Said Iqbal sendiri juga hidupnya tidak sesuai dengan ucapannya. Ketika buruh sedang berjuang bersama, oke, kelihatannya bagus. SPSI misalkan, SOPSI misalkan, apa, SBN, dulu banyak serikat-serikat buruh itu menuntut kenaikan upah misalkan, UMK, UMR misalkan, bagus. Tetapi perhitungan yang disampaikan itu kurang matang. Alias apa? Nanti investor-investor khususnya yang ada di Jawa Barat, kalau lari semua bagaimana? Sehingga terjadi PHK massal. Terus siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada korban PHK hanya 1-2, ya mungkin masih bisa dibela. Tetapi kalau sudah ratusan atau ribuan, nggak mungkin ya menteri buruh ya atau partai buruh misalkan nanti akan ada yang mungkin ya bela nasib yang di PHK itu. Ya memang tuntutan kenaikan upah ya penting, tapi yang lebih penting adalah sesuai dengan pertimbangan Gubernur Jabar Kang Mas Deddy Mulyadi,
daripada kenaikan upah lebih baik menambah ya tenaga kerja, mengangkat lagi kawan-kawan yang belum punya pekerjaan. Ini ya kita harus hati-hati. Intinya saya tidak melarang ya, itu hak asasi ya, cuma hati-hati gitu aja. Pak Irwan Atmadi Sastra, kita tunggu Habib Iqbal mengajak dan memaksa anggotanya baik di KSPI itu Kumpulan Serikat Pekerja Indonesia maupun dari Partai Buruh untuk segera berangkat ke Yaman yang lagi perang. Kalau ke sana saya setuju. Saya setuju. Oleh sebab itu kawan-kawan buruh itu juga jangan mudah diprovokasi. Anehnya ya, bangsa kita ini itu minderan, inferioran gitu loh, nggak superior, seneng dipimpin wong liya gitu loh. Said Iqbal itu kan keturunan, ya mohon maaf, imigran ya, kita nggak mendiskreditkan seseorang ya, memang faktanya begitu karena dari marga Pak Abud ya. Harusnya pimpinan Partai Buruh ya, pimpinan KSPI, SBSI dan lain sebagainya itu dari kalangan ya orang kita asli lah ya bukan asli ya, sebagai orang Indonesia asli sejak dini, sejak leluhurnya dulu sampai kini gitu aja. Oke, kenapa tidak itu loh, presiden harus asli Indonesia. Kalau menteri-menteri yang tidak ngani nggak apa-apa, nggak sebagian saja. Masa Indonesia orang 120 juta nggak ada. Masa dikadali sama orang satu aja nurut semua, ya kan ya lucu lah kita bangsa ini lah. Bangsa kita ini lucu. Jadi malam hari ini saya tuh pakai kostum Sultan Agung Nyarokusumo supaya ayo menyatu kabeh. Dulu Banten sama Madura ya musuhi Mataram Islami, sekarang ayo rukun kabeh. Itu nggak ada sekarang. Jawa asli nggak ada. Bangsa asli Indonesia. Kami bangsa Indonesia, semua bangsa Indonesia asli. Ya gitu. Nih Pak Pilot Sunawir, Assalamualaikum, salam hormat Pak Purwani Rudi. Sudah tadi Pak Irwan Atmaja sudah. Gus Salisa Sasa, senang Pak Iwan Salam. Dari nyimak, ya. Habib sudah menguasai negeri ini dengan tipuan Habib Bayi Ongge. Harus tetap digaungkan bersama nih Bu Salisa Sasa. Tidak boleh berhenti walaupun sudah berhasil, ya. Tapi kita jangan jumawa dengan keberhasilan kita. Karena apa? Jika propaganda mereka bangkit dan timbul lagi, maka mereka akan kuat lagi ke depannya. Gitu. Karena apa? Yang dipengaruhi itu ya saudara-saudari kita sendiri yang ada di sekitar kita itu. Pak Dedi Supriyadi 7909, Pak Genur abdi Tigarut hoyong dijantengkun muridku pangersa, abdi teh penonton setia dan selalu ditunggu live-nya Pak Kiai. Aduh, nggak ngerti bahasa Sunda. Tapi ngerti Pak Dedi Supriyadi sidi-sidi ngerti. Jadi jenengan mengikuti pengajian ini ya untuk jadikan sebagai murid, nggak ada guru, nggak ada murid. Sekarang ini eranya keterbukaan ya, informasi, semua bisa mengaksesnya. Jadi kalau sekarang masih berpegang teguh pada keilmuan klasik ya, maka akan tertinggal. Dulu ya kita ini semua di seluruh planet bumi kita tahu bahwa sehari semalam itu berapa? 24 jam ya? Berapa admin? 24 jam ya? Salah itu, sekarang 25 jam. Setiap 100 tahun itu ada tambahan berapa menit, sekarang terkumpul. Ternyata rotasi bumi, muternya bumi dari barat ke timur ini agak lambat sekarang ini. Jadi bisa jadi sehari semalam 25 jam. Ya inilah pentingnya kita untuk berwawasan global, jangan hanya lokal gitu. Tidak hanya berwawasan bumi tapi berwawasan langit juga gitu. Nggih, Pak Dedi Supriyadi, pangirsa, nggih, abdi itu ya ingsun, aku, saya, ana, nggih, kaula, kabule, buleh. Ya, nggih, sama-sama kita. Pak Irwantoro, tidak ada hak Habib mengkhianat perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk menjadi presiden. Lah bangsa kita banyak yang pasif, Pak Irwantoro. Kalau dibiarkan ya bisa juga jadi, tergantung brandingan dan pembiayaan kan. Ya, kita ingat sekarang, coba satu negara Venezuela bisa dihabisi dalam beberapa hari atau jam saja oleh Amerika. Gara-gara apa? Gara-gara Venezuela nggak mau tunduk dengan Amerika. Kalau Indonesia tidak mau tunduk dengan Amerika, bisa juga nasibnya sama seperti Venezuela. Kalau rakyatnya tidak bersampai 2 periode nantinya, ya, untuk ngurusi bangsa dan negara kita. Jangan kita turunkan. Ya kalau kita kasih masukan kepada beliaunya Sumangga, mangga. Tetapi kalau menjatuhkan jangan, kita harus kuat. Sekuat apapun Iran, jika digoyahkan dengan algoritma perpecahan melalui media massa, bisa juga jatuh pemerintahan Iran yang sebegitu kuat, ya senjatanya. Nggak mungkin senjata nuklir Iran diarahkan kepada rakyat. Terima kasih sudah
sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng